Terima kasih Bang Karni, terima kasih Indonesia Lawyers Club, dan sahabat-sahabat semua, kita diundang oleh Bang Karni dan penonton setia yang selalu menunggu ILC. Jujur saja, benar apa yang dikatakan Bang Karni, kami juga kaget kok. Saya kemarin dengar itu, saya serasa mimpi. Kenapa saya katakan demikian? Baru saya teringat lagu Eros Jarot, badai pasti berlalu. Oh, rupanya berlalu juga badai itu. Karena jujur saja, selama sidang Hasto, ya kami hampir tiap minggu ada di sana. Saya kebetulan juga murid Bang Karni, saya lawyer yang sudah lebih kurang lawyer aktif itu 48 tahun. Belum pernah saya lihat. Ini Indonesia ini masih negara hukum atau sudah negara kekuasaan? Karena selama kami melaksanakan tugas litigasi, kami selalu mengkumandangkan itu. Hukum harus jadi panglima. Tapi kalau kemarin nggak ada itu. Saya lihat bagaimana penuntut itu di dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya yang diulang-ulang. Ya. Dan saya bangga lihat tim lawyer yang bersama Bang Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan, ya. Sabar, ya, mereka dengan segala argumentasi. Jadi Bang Karni, jujur saja memang ketua umum kami Profesor Dr. Haja Ibu Megawati Soekarno Putri, kami semua tegak lurus. Jujur saja, pemerintahan Pak Prabowo ini kami selalu Ibu katakan harus kalian biar kita di luar, kita harus dukung. Kita harus dukung karena kami memang tahu ada chemistry antara Pak Prabowo selain Presiden Republik Indonesia yang ke-8, juga beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dan Presiden Republik Indonesia yang ke-5, ibu kami juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi mereka memang hubungannya sangat-sangat akrab. Tapi dalam hati kami, kader-kader PDI Perjuangan, apa nggak bisa ya? Presiden itu, ya saya tahu Pak Prabowo itu sangat menghormati hukum. Bisa saja kalau beliau mau intervensi, tapi beliau enggak. Tunggu. Kan kalau bicara inkrah, itu kan bisa di PN, bisa di PT, bisa di Mahkamah Agung. Oh mungkin saya lihat, tunggu putusan. Begitu juga biar saya sibuk ya mengikuti sidang Hasto. Apapun Pak Tom Lembong itu kawan kita. Ya, seorang tokoh, dia bukan dari kami, dari partai, tapi seorang profesional. Dia cendekiawan. Kita lihat waktu beliau menteri, kayaknya juga beliau, waduh kok begitu ya. Jadi waktu tuntutan jaksa putusan 4 tahun lebih, waduh gimana Hasto ya. Tapi inilah saya bangga dengan Hasto, Sekjen. Tiap udah selesai, kami bergantian kasih semangat. Dia yang menyemangatin kami supaya tenang. Ya, enggak usah khawatir. Kita mengalir, kita berserah kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Dia selalu mengatakan demikian. Kader-kader semua jangan ada emosi, tolong disampaikan. Ya, kawan-kawan yang ada di DPR juga datang memberi semangat. Bahkan kader-kader kami dari akar rumput pun datang ke persidangan itu. Begitu juga dari daerah. Dari daerah tuh bergantian datang beri semangat. Waktu tuntutan, ya saya kan lawyer ya. Tuntutan sedemikian,
waduh berat juga itu, walaupun ada biar 7 tahun bisa bebas murni. Ya tapi kalau saya lihat ini, waduh ini kena ini. Ini kena. Itu feeling saya. Dan saya nggak kaget, betul kena 3,5 tahun. Dan Hasto saya lihat tegar, dia kuat. Bahkan dia yang menyemangati kami. Ya, Pak Tom Lembong juga bahkan lebih tinggi. Tuntutannya sama, vonisnya 4 tahun lebih. Ya, jadi setahun lebih lagi. Ya, setahun lebih bedanya. Waduh ini gimana? Tapi itulah kita bersyukur, kita negara hukum, berterima kasih kepada the founding father kita. Begitu juga pakar-pakar hukum kita. Ada yang namanya abolisi. Ada yang namanya amnesti. Oh ini rupanya yang akan diambil oleh seorang negarawan yang kita tahu namanya Jenderal TNI Purnawirawan Kopassus Prabowo Subianto. Oh ini, kayak kami aja orang hukum nggak ngira langkah ini yang akan diambil. Karena itu yang dikatakan Bang Karni itu benar. Kami kaget Bang. Tapi tidak ada yang dilanggar. Memang ada yang mengatakan, wah kan amnesti itu setelah hukuman dijalankan. Kurang apa Hasto? Dia selama ini biar nggak jelas juga nyatakan ditahan terus. Ya, bahkan kalau memang tidak terjadi kejutan ini, kami terima kasih kepada Pak Prabowo. Ya, kan tetap 3,5 tahun potong tahanan, potong-potong lagi, ya nggak lama lagi juga Hasto di dalam, nggak lama lagi. Tapi inilah kita harus menghormati Indonesia sebagai negara hukum. Apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, bahkan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, banyak dikejar oleh wartawan. Pak bagaimana setelah abolisi dan amnesti ini? Beliau sangat arif dan bijaksana. Dan betul kita semua orang yang mengerti tata negara, itu hak prerogatif daripada presiden. Jadi disinilah saya ingin mengatakan begini. Semua kita, Indonesia ini banyak sekali orang pintar. Tapi saya ingat waktu Presiden ke-8 kita menyampaikan satu pernyataan beliau di luar negeri. Di Indonesia ini banyak sekali orang pintar. Menganalisanya, waduh, dia bilang hebat sekali. Tapi saya mohon kawan-kawan, ibarat kita bawa mobil melihat abolisi, melihat amnesti ini. Saya mohon, ya sebenarnya melihat Pak Prabowo yang demikian kerja kerasnya sekarang untuk bagaimana Indonesia, ya Indonesia ini maju ke depan, ibarat bawa mobil, kita nggak usah lagi lihat kaca spion dulu deh. Jangan kita lihat ke belakang. Jadi akhirnya nanti rame lagi. Tapi tidak sampai, ya sekitar 4 tahun lebih nggak terasa itu masa jabatan Pak Prabowo. Kita dukunglah beliau. Karena banyak tantangan yang sedang dihadapi. Seperti dikatakan Indonesia gelap, sebenarnya bukan Indonesia saja yang gelap. Dunia ini pun gelap. Apalagi kita melihat beberapa tokoh-tokoh dunia seperti Donald Trump, pimpinan-pimpinan Korea Utara, pimpinan Rusia, ya. Begitu juga pimpinan-pimpinan lain. Kalau kita tidak dengan semangat kebersamaan, kita sebagai bagian daripada rakyat Indonesia ini, kita bergandengan tangan, semangat solidaritas, ya. Marilah